Sharing by Learning. Alhamdulillah, nama saya Akbar, Pak Ustadz, dari kelas 8A. Jadi gimana Pak Ustadz, kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah. Sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehat selalu dan gimana Pak Ustadz, perjalanan ke SMP Tendor Fikri lancar, macet? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Adi Puradi. Saya pemain sinetron. Saya belum menjadi ustaz. Belum. Masih pemain sinetron. Kalau nggak percaya saya pemain sinetron, tonton sinetron saya. Beliau ketahuan tuh. Kalau nggak tahu sinetronnya sinetron apa? Bisa ditonton sama saya. Iya. Judulnya Naik Ranjang. Tayangnya di SCTV setiap jam 8. Alhamdulillah sekarang udah tayangan ke 100 lebih. Alhamdulillah waskurillah untuk tayangan hari beberapa hari yang lalu kita termasuk yang rating tertinggi, rating 1 dengan share yang 4.7. Alhamdulillah, jadi termasuk tayangan terbaik bersaing dengan Soleha. Alhamdulillah kami bisa mengundang Ustadz ini. Aku Ustadz Adi Pura. Untuk mengisi podcast ini sekaligus nanti ada parenting ya Ustadz, ya tentang terkait gadget nih. Bagaimana pandangan Ustadz terkait gadget ini untuk perkembangan anak-anak nih, terutama untuk SMP ini. Gadget. Di dalam pemahaman saya, kita tidak bisa lari dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Karena kalau menurut Ustaz Adi Hidayat itu hukum tidak mengenai benda, tapi perbuatan yang mengenai hukum. Artinya pisau itu tidak halal. Pisau dipotong, dipakai ibu untuk memotong di dapur itu halal. Pisau dipakai melukai orang lain maka itu menjadi halal. Jadi kalau menurut beliau Ustaz Hidayat, kenapa pakai referensi Ustaz Hidayat? Karena namanya Adi. Saya juga Adi. Kita sama. Jadi perbuatan. Begitupun menurut saya dia tidak halal benda, tapi perbuatan benda itu yang menjadi terhukumkan secara fikih menjadi haram atau halal. Anak-anak sekarang jangan dijauhkan dari gadget, tapi diajarkan bagaimana memanfaatkan gadget. Saya sering melakukan percobaan bagaimana anak dijauhkan, tidak boleh main. Di zaman sekarang dia tidak main di handphonenya dia, di rumah, tapi temennya bisa main. Akhirnya saya lebih kepada mengajarkan penggunaan gadget. Karena kalau tidak, teman yang pakai, dia merasa jadi minder. Akhirnya diberikan pemahaman kepada anak bagaimana mempergunakan gadget itu sehingga dia menjadi halal. Karena kalau tidak, semua informasi di dunia masuk melalui gadget, baik-baik maupun buruk. Ya. Tinggal di dalam Al-Quran surat 86 ayat 13, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun fasl, memisah yang hak dan yang jadi sebenarnya Al-Quran itu bisa memisahkan mana yang hak, mana yang baik. Makanya dulu saya mengajarkan bagaimana caranya Al-Quran itu ada di dalam sudut kita, dalam sistem linting, sehingga dia bisa memisahkan yang hak dan yang baik. Itunya Pak Ustadz yang saya paham. Jadi nggak bisa anak-anak dijauhkan dari perkembangan teknologi. Tapi bagaimana teknologi itu dimanfaatkan? Caranya gimana? Disimpan di dalam pemahaman dia, dia bisa memisahkan mana yang baik.
Jadi penting sekali ya, Ya. anak-anak juga untuk didasari Al-Quran ya dalam dirinya. Kalau nggak bisa Supaya bisa Furqan kan, Furqan. waktu Roma beda dari fikir Quran, dari nasi, wabah ini nanti dengan menjawab wal Furqan. Harus jadi Furqan. Itu menurut saya, karena nggak mungkin anak kita nggak boleh. Di rumah ya, di rumah. Jadi sangat naif menurut saya kalau ada orang tua yang melarang, tapi tidak mengajarkan bagaimana fungsi kegunaan daripada itu. Ini loh, ngerti nggak maksudnya? Jadi dia sadar mana yang dia salah. Kayak sekarang kita bikin podcast yang nonton dari mana kalau orang nonton ini? Iya, Tapi ya, menurut saya loh Pak ya, dari ini menurut pendapat saya, istilahnya zaman sekarang anak-anak disclaimer. Ya, gitu. Disclaimer menurut pendapat saya, menurut pendapat saya. Gimana? Benar nggak sih? Luar biasa. Ya, masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan berikutnya. Lanjut pertanyaannya, Pak Ustaz. Apa sih yang bisa membuat Ustaz tertarik ke sini untuk datang ke Open House Negeri? Yang membuat saya tertarik adalah kalimat Nurul Fikri. Itu buat saya langsung tergoda. Fikri itu kan pemikiran adalah laki-laki yang berpikir. Fikri itu pemikiran. Nurul itu cahaya. Jadi cahaya ada dalam pemikiran. Itu buat saya langsung tergoda. Karena Nurul Fikri, Nurul cahaya yang paling berat ala Nuril Mubin. Cahaya di atas cahaya itu kenal Allah. Dan Al-Quran itu kan mujizatnya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Pertanyaannya, kita umat Islam sudahkah mampu memberikan Al-Quran sebagai nur? Atau cuma baru bacaan? Innahu Al-Quran Karim, Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Akan berbeda ketika masuk kepada ranah ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Itu kan surah An-Nisa 174. Al-Quran itu adalah cahaya terang benderang. Nah itu harus saya level pada tingkatan nanti cahaya terang benderang. Bukan hanya di surat ke-56 Waqiah ayat 7. Ya Al-Quran Karim bukan hanya bacaan saja gitu, tapi yang menjadi nur. Makanya Nurul Fikri adalah pemikiran yang berdasarkan nurul cahaya di atas cahaya. Masya Allah, itu yang bikin saya datang. Ini namanya kok keren. Masya Allah. Baru tahu loh saya arti dari Nurul Fikri. Iya, Soalnya belum tahu. benar nggak sih? Kalau salah saya juga usah. Betul. Baru tahu sekarang nih artinya. Masya Allah. Satu hal yang saya tangkap dari kalimat surat 29 Al-49 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal huwa ayatun bayyinatun wa ayatun bayyinatun fi sudur. Jadi Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur. Nah, sudur ini dalam pemahaman saya berdasarkan surat 7 Al-A'raf ayat 40 dan 43. Sudur itu adanya di dalam sistem limbik. Karena kan aku cabut dendam. Pencabutan dendam di dalam hati menggunakan kalimat sudur. Sementara dendam itu adanya di dalam sistem limbik. Ada amigdala, ya kan, ada hipokampus, hipotalamus, talamus. Nah, ketika Al-Quran ada di dalam sistem limbiknya, maka otomatis orang yang memahami Quran itu mampu mengontrol emosi. Maka bukan hanya intelektual, bukan hanya spiritual, karena ada intelektual, emosional, spiritual, intelektual passion, spiritual passion, emotional passion. Tetapi Quran itu masuk ke dalam sistem intelektual melalui juru buku untuk kulit otak, korteks cerebri, kan korteks cerebrum. Itu kalimatnya korteks kan, kulit kan. Nah, kulit itu di dalam surat ke 29 itu mampu memiliki juru buku
baru kolbu, kulubu. Nah kolbu ini yang menurut saya spiritual quest itu ada di kolbu. Kalau sudur itu lebih pada emosional. Dan kecerdasan intelektual atau yang ada di kulit otak depan ini itu di Quran disebut julubu, kulit otak. Ketika Quran dibacakan, kulit bergetar dan kemudian kolbu bergetar. Kulit dulu, korteks dulu, karena memang pemikiran kita kan adanya di kulit otak. Kita baca, ketika baca kan kita pakai lobus occipital di sini. Kulit otak, lobus occipital. Ketika kita mendengar, itu ada disebut dengan lobus temporal. Ketika kita merasakan, ada lobus temporal. Jadi kulit otak itu yang pertama diinduksi itu kalau kita mendengar, kita baca, kita meraba bagi orang yang tidak bisa melihat atau berada. Itu kan yang dilihat, yang induksi pertama adalah julubu kulit otak. Disebut julubu, disebut cortex cerebri, cortex cerebrum, cortex cerebri, atau polisa, atau cerebrum, otak kecil itu bukan diinduksi. Jadi kalau seandainya orang itu membaca Al-Quran, mendengar atau meraba itu, maka dia harus memiliki signifikan di dalam pemikiran dia, kolbu dia, spiritualnya, bahkan kepada tingkatan emosional. Kenapa di kolbunya? Nah, mana di ayat tentang kolbu? Nah, kalau tentang kolbunya di surat 2 Al-Baqarah 97, ulman kana adu wa bijibil fa'innahu nazalahu ala qalbi. Dulu Nabi Muhammad itu kedatangan malaikat Jibril ke dalam kolbu. Makanya kalau dalam hadis hitam putihnya manusia ini ala wajhil qalbu itu ya. Itu kan hadisnya ya Pak. Jadi ketika kolbunya berisi, korteknya dulu, kemudian sudurnya, sisi liriknya, sisi Quran, sudur itu dalam konteks sisi lirik pemahaman saya, disclaimer saya ya, itu dia memiliki intelektual, emosional, dan spiritual dahsyat. Karena tadi saya dengar kagum banget beliau. Kenapa? Dia rata-rata habis Qurannya minimal hafiznya habis 30-29. Masya Allah. Ada sih alhamdulillah ada yang mencapai target 5 juz juga. So far dia udah mulai memasukkan sedikit demi sedikit. Boleh, saya belum 30 juz, juz ke 32. Aduh, belum semuanya sih, baru setengah. Ini nggak masalah. Yang penting sudah mulai ada mas. Ya. Karena seperti halnya berlari. Ketika kita melatih tubuh kita berlari dengan jarak yang pace-nya, kecepatannya ya berapa, nggak apa-apa, lama-lama pace-nya bisa lebih. Kayak roda ketika didorong pertama kan berat. Ketika menggelinding itu kan lebih ringan. Ya, coba deh kita dorong mobil pertama, ketika dia menggelinding itu lebih ringan. Jadi yang berat itu di jus awal. Konsep menghafal juga seperti itu ya. Jadi berat di awal, ketika sudah banyak motivasinya akan. Ustaz ngalamin lah. Ustaz ngalamin banyak awal-awal jus satu jus tuh. Aku sih, saya juga sama satu jus pertama boleh. Tapi setelah menggelinding, ya, yang penting dia mau. Ya. Itu sih pemahaman saya tentang berpikir dan kenapa saya ada di sini. Kalau bicara macet, alhamdulillah syukurillah tadi saya dilancarkan karena berangkatnya pagi dan di hari yang memang enak ya. Tadi saya berangkat dari Cianjur, mungkin pulangnya aja kali ya. Tadi berangkatnya tapi saya lancar. Alhamdulillah. Ya Ustaz, mungkin kita sudah di ujung pertemuan ini. Ya. Pesan boleh dikoreksi, bukan pesan. Pesan untuk kami siswa dan siswa SMP dan anak-anak Yayasan Nurul Fikri SD, TK, bagaimana itu? Jadi buat Amanda, anak sekalian yang ada di SD, IP, Sekolah Dasar Islam Terpadu, TK Islam, ada TK, ada SD, SMP. Alhamdulillah buat Amanda yang ada di TK, SD, SMP, IP, Islam Terpadu ini saya di Pura sangat senang. Kenapa? Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, bukan
intelektual, bukan hanya emosional, tapi ada hal yang terpenting yaitu spiritual, wisdom yang harus dibangun. Dan di sini saya melihat itu semuanya terjadi. Insya Allah di sini menjadi epicenter dari kemajuan pemikiran-pemikiran ke depan buat putra-putra bangsa. Amin. Manfaat buat agamanya, dirinya, keluarganya, dan bangsa dan negara. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz atas kedatangan, kehadiran di podcast Nurul Fikri dan di Yayasan Nurul Fikri. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di sesi selanjutnya ya Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kami dari podcast Nurul Fikri kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.